Pernahkah kita bertanya, mengapa pada suatu masa dunia justru belajar kepada peradaban Islam, sementara Eropa diselimuti abad kegelapan? Sebuah cahaya peradaban bersinar, terang dari timur, menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan dan inovasi. Jawabannya ada pada satu periode penting dalam sejarah manusia. Masa keemasan peradaban Islam. Sejak abad ke-7 hingga 18 Masehi, dunia Islam mengalami kemajuan luar biasa. Kota-kota seperti Baghdad menjadi kota bundar yang megah. Cordoba di Spanyol menjadi kota terbesar di Eropa dengan perpustakaan raksasa. Dan Kairo menjadi pusat perdagangan yang tak tertandingi. Apa rahasianya? Pertama, Islam mendorong pencarian ilmu. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra atau bacalah. Hadis Nabi seperti tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina menjadi motivasi spiritual yang melahirkan masyarakat yang haus akan pengetahuan. Tidak hanya ilmu agama, tetapi juga kedokteran, matematika, dan filsafat. Kedua, dukungan penuh dari negara. Para khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Mamun memahami bahwa ilmu adalah kekuatan. Mereka mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah akademi ilmu pengetahuan global. Disinilah para pemikir Muslim, Kristen dan Yahudi berkolaborasi menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia dan India. Konon, naskah kuno dihargai dengan emas seberat naskah itu sendiri. Ketiga, lahirnya para ilmuwan besar yang karyanya mengubah dunia. Al-Khawarizmi merintis aljabar dan algoritma. Fondasi dari komputasi modern di bidang optik, Ibnu Al-Hatam merevolusi cara kita memahami cahaya, meletakkan dasar metode ilmiah. Karya Ibnu Sina, The Canon of Medicine, menjadi rujukan utama di Universitas Eropa selama berabad-abad. Sementara itu, Jabir Ibnu Hayyan memperkenalkan metode eksperimental dalam ilmu kimia. Keempat, kemajuan ekonomi yang pesat. Dunia, Islam menguasai jalur dagang dunia, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Kemakmuran ini mendanai pembangunan observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Sistem keuangan modern seperti cek dan akuntansi juga berkembang di masa ini, memperlancar roda perekonomian dan ilmu pengetahuan. Kelima, toleransi dan keterbukaan. Peradaban Islam bersifat inklusif, ilmuwan dari berbagai agama dan bangsa bisa bekerja sama. Bakat dihargai di atas perbedaan keyakinan. Semangat kosmopolitan inilah yang menjadi bahan bakar utama kemajuan, menarik para cendekiawan terbaik dari seluruh dunia untuk datang dan berkarya. Dampak dari semua ini terasa hingga sekarang. Melalui Spanyol dan Sisilia, ilmu pengetahuan dari dunia Islam mengalir ke Eropa. Angka Arab dan konsep nol merevolusi matematika. Karya-karya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd menjadi kurikulum di universitas-universitas pertama Eropa. Bisa dikatakan, Renaissance Eropa berdiri di atas pundak para raksasa dari dunia Islam. Kesimpulannya, peradaban Islam pernah memimpin dunia bukan karena kekuatan militer semata, tetapi karena kecintaan pada ilmu, keterbukaan, dan dukungan penuh pada para pemikir. Sejarah memberi pelajaran penting. Peradaban yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan akan memimpin dunia. Warisan ini bukan hanya milik umat Islam, tetapi milik seluruh umat manusia.